عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله 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 عليه وسلم صلى الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Alhamdulillah. Salam sejahtera kepada semua peserta yang dirahmati Allah malam ini, insya-Allah. Alhamdulillah, syukur kehadirat ilahi kerana kita dapat berhimpun, diizinkan Allah untuk berhimpun dalam majlis ilmu yang sangat bermakna, yang ini preview kelas percuma Amazing Nahu. InsyaAllah kita buka majlis dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi salli salli wa sallim amdi wal uqdadan lisan yafqahu qawli. Allahumma ftah alaina hikmataka wa ansur alaina min lisan rahmatika ya arhamar rahimin. Program ini dianjurkan oleh Arafic Learning Resources dengan kerjasama Akademi Sinergi dan Iqra Studio. Ini satu usaha untuk membantu masyarakat memahami bahasa Al-Quran dengan lebih mudah dan tersusun, insya-Allah. Sejak tahun lalu, Arafic telah menganjurkan bikin bersama Amazing seperti empat program, iaitu Amazing Iqra, TOT Amazing Iqra, Amazing Tajwid dan Amazing Arab. Dan malam ini kita akan diperkenalkan dengan modul Amazing Nahu. InsyaAllah sangat sesuai untuk orang awam yang mahu faham Al-Quran dari atas. Kita juga sangat bertuah kerana bersama dengan guru terkasih Ustaz Ambia yang akan memperkenalkan diri beliau dan modul ini dengan lebih lanjut sebentar lagi. Pastikan tuan-puan tunggu sehingga ke hujung sesi. Kita ada tawaran istimewa yang bakal kami umumkan nanti, insya-Allah. InsyaAllah saya jemput Ustaz Ambia untuk sesi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya sudah terdengar? Alhamdulillah, jelas Ustaz. Jelas ya? Oke, baik. Saya terus saja atau macam mana? Sila Ustaz. Boleh perkenalkan diri dulu, lepas tu boleh kita teruskan, insyaAllah. Oke. Baik, saya izin share screen ya. Sekejap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ambia Abu Fatin. Dulu saya hanya seorang santri kalong yang belajar Al-Quran di malam hari karena siang saya harus menempuh pendidikan umum. Namun, alhamdulillah hari ini saya dapat kesempatan untuk berbagi pengalaman mengajar Al-Quran bukan hanya di Indonesia, bahkan hingga ke Malaysia dan juga Singapura. Berawal dari kecintaan saya kepada kalamullah yang terus memotivasi dan memberi energi kepada saya untuk berbagi pengalaman mengajak sahabat-sahabat Al-Quran untuk lebih kenal dan lebih dekat dengan Al-Quran. Saya percaya bahwa belajar Al-Quran itu nggak susah dan nggak perlu waktu lama. Bahkan, belajar Al-Quran itu bisa cepat, mudah, dan menyenangkan. Untuk itu, saya kembangkan 3 program utama yang telah membantu sahabat-sahabat Al-Quran yang belajar dari nol, yang membaguskan dan melancarkan bacaan Al-Quran dengan kaidah ilmu tajwid yang praktis dan yang ingin mengerti terjemah Al-Quran. Yang pertama, Amazing Iqra. Cara cepat belajar membaca Al-Quran dari nol hingga mahir dengan penuh percaya diri. Yang kedua, Amazing Tahsin, membantu melancarkan dan membaguskan bacaan Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid secara praktis. Dan yang ketiga, Amazing Arabic dengan metode Korma, membantu memahami dan mengerti terjemah Al-Quran.
Walaupun latar belakang saya di matematika, tetapi panggilan hati saya selalu kembali kepada Al-Quran. Karena itu, saya memperdalam ilmu pendidikan Islam, ilmu Al-Quran dan tafsir, serta mengikuti halakoh-halakoh Al-Quran bersama dengan guru-guru hebat yang memiliki syarat keilmuan yang kuat. Alhamdulillah, saya sudah berbagi pengalaman belajar dengan sahabat Al-Quran kita, mulai dari Pondok Pesantren Darut Tauhid Bandung, Mata Salaman ITB, bahkan hingga ke negeri jiran di Firdaus Singapura, dan juga Akademi Sinergi Malaysia. Semua ini dilakukan semata-mata dengan satu misi, ingin menyebarkan bahwa betapa Al-Quran itu mudah dan membahagiakan. Siapapun bisa belajar Al-Quran. Kuncinya ada pada niat yang kuat dan metode yang tepat. Yuk, mulai perjalanan belajar Al-Quran yang praktis dan efektif bersama saya, Ambia Abu Fatin. Follow saya di YouTube, TikTok, Instagram, dan Facebook untuk mendapatkan konten Al-Quran setiap hari. Assalamualaikum. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, macam kurang tak dengar lah suaranya. Saya belum ada suara ya. Oke, sekejap. Sudah ada suara ya? Belum lagi. Dia macam ada tapi terputus-putus sikit. Oke. Macam mana sekarang? Masih terputuskah atau sudah oke? Okey, sudah okey. Jelas. Sudah oke ya? Baik, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bitilawatil Qur'an wa zayyana akhlaqana bijahil Qur'an wa hassana a'malana bidzikril Qur'an wa bayyada wujuhana bi barakatil Qur'an. Allahumma shalli wa sallim ala man unzila ilaihil Qur'an wa ala alihi wa ashabihi alladhina ta'allamu wa 'allamul Qur'an. Amma ba'd. Baik, sahabat Al-Quran dirahmati Allah SWT, apa kabar semuanya di malam hari ini? Boleh bagi komen, kalau sehat-sehat, kalau tak sehat, jawab saja alhamdulillahi ala kulli ni'mah. Sebab apapun yang Allah berikan kepada kita, itu ialah sebuah ketetapan yang terbaik. Dan apapun keputusan yang terbaik itu, sekalipun kita merasakannya sebagai manusia yang doif, itu adalah yang terburuk. Dalam sisi Allah SWT, apapun itu adalah pasti memiliki kebaikan untuk kita. Itulah sebabnya kalau kita mendapati satu keadaan di mana Allah berikan keadaan yang terbaik sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka kita dianjurkan untuk mengucapkan alhamdulillahi bini'matihi tatimmus shalihat ya. Tapi kalaulah harapan itu tak sesuai dengan kenyataan, maka tetap saja kita disunahkan untuk membaca hamdalah alhamdulillahi ala kulli ni'mah. Tapi saya berharap semoga sahabat Al-Quran semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan insya Allah akan terus bersemangat karena Al-Quran semangatku. Baik, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan alam baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita selalu berharap dan berdoa semoga dengan salawat-salawat kita, dengan salam-salam kita dan juga upaya-upaya terbaik kita untuk menghidupkan sunnah-sunnah beliau SAW menjadikan kita semua sebagai bagian dari umatnya yang berhak untuk mendapatkan syafaatnya. Itulah sebabnya saya senang sekali di awal tadi itu diperdengarkan salawat ya oleh sahabat Al-Quran kita Puan Anissa ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah saya pun juga sudah membuat VT ya dengan salawat ini yang kita beri highlight juga dengan pendekatan tajwidnya ya. Baik, jadi tidak sallallahu alaihi wasallam tapi sallallahu alaihi wasallam. Ini nanti relate juga dengan kajian kita malam hari ini ya. Walaupun baru sebatas preview ya, bagaimana belajar bahasa Arab Al-Quran. Baik, kita awali dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik. Sahabat Al-Quran dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita insyaallah akan
sama-sama berinteraksi ya dengan program Amazing Nahwu. Ini mohon maaf ya. Ini sepertinya gambarnya tak clear ya. Clear ke tak clear? Gambar slide nih. Ya, saya harap kurang clear ya, tak clear ya. Oke, sekejap. Kenapa pula? Tadi oke ya. Ya, begitulah ya namanya teknologi ya. Tapi kalau gambar saya ini clear ya? Jelas ya. Oke, sekejap. Oke, kita restart. Oke, rasanya sekarang better. Oke ya? Masih belum lagi kah? Oh, tak clear. Macam mana nih? Oke, kalau macam itu sekejap saya saya share screen saja ya. Saya share screen. Oke, baik, sahabat Al-Quran yang dimati Allah Subhanahu wa taala, screen sudah nampak sekarang ya. Oke. Jadi kita insya Allah dalam beberapa hari yang akan datang akan sama-sama berinteraksi ya dalam sebuah program Amazing Nahwu. Apakah program yang dimaksud? Oke, jom kita lihat terlebih dahulu firman Allah Subhanahu wa taala daripada surah Yunus ayat yang ke-57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Ya. Wahai manusia, sungguh telah datang untuk kalian mau'izah, ya, pelajaran dari Tuhan kalian. Wa shifaa'un lima fis sudur, yang keduanya adalah penawar dari setiap penyakit yang ada di dalam dada. Wa hudan, dan juga petunjuk, wa rahmah, serta kasih sayang lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Dari ayat ini sahabat Al-Quran dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa Al-Quran bukan sekedar petunjuk, tetapi ia juga merupakan pelajaran, peringatan, penawar ya, yang teramat hebat bagi mereka yang beriman. Oleh sebab itu, hal pertama yang perlu kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah iman yang Allah sematkan di dalam hati kita. Tanpa ada iman, kita tidak akan pernah merasakan apa yang disebut dengan halawatul Quran, ya, atau yang disebut dengan kelezatan Al-Quran, atau lebih spesifik lagi adalah halawatut tilawah, ya, manisnya bertilawah Al-Quran. Dengan iman inilah insya Allah kita akan merasakan bahwa betapa lezatnya Al-Quran, sebagaimana ungkapan seorang ulama besar, al-hayatu fi zilalil Quran ni'mah, bahwa kehidupan di bawah naungan Al-Quran itu adalah sebuah kenikmatan, di mana kenikmatan ini tiada terkira jika dibandingkan dengan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Itulah sebabnya di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia, yang pertama kali ditanya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kalian berdua dustakan? Maka nikmat yang pertama kali disebutkan itu adalah Al-Quran. Ar-Rahman 'allamal Quran. Ar-Rahman, dialah Allah yang Maha Pemurah. Ar-Rahman, dialah Allah yang Maha Pengasih. Ar-Rahman, dialah Allah yang penuh dengan rasa cinta dan juga kasih sayangnya. Allamal Quran, atas dasar kemurahannya, atas dasar Maha Pengasihnya, atas dasar rasa cinta dan juga kasih sayangnya. Allamal Quran, Allah mengajarkan Al-Quran. Itulah sebabnya kita pun juga diperintahnya oleh Allah agar kita merasakan kebahagiaan dengan kenikmatan Al-Quran ini. Di surah Yunus, surah yang sama, selepas ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu
huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah bahwa dengan karunia dan rahmat Allah hendaklah manusia berbahagia, hendaklah manusia bergembira, karena sesungguhnya ia jauh lebih baik berbanding dengan apa yang selama ini mereka kumpulkan. Masya Allah, tabarakallah ya. Jadi bersyukur siapa saja, saya ucapkan tahniah yang masih memiliki kesempatan masa bersama dengan Al-Quran, karena itu adalah tanda di mana Allah masih membersamai kita, di mana itu ada tanda Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita semuanya. Yuk kita terus berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa membagi masa kepada kita, kesempatan, peluang ya, hidup bersama dengan Al-Quran, karena di sanalah ada janji kasih sayang Allah. Sahabat Al-Quran dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seterusnya Al-Quran sebagaimana tadi kita tahu, dia bukan sekedar petunjuk, ada peringatan ya, ada penawar, ada juga rahmat. Bagaimanakah kita memahami petunjuk itu ya? Maka tentu kita harus mendekati Al-Quran dengan bahasa Al-Quran itu sendiri. Di dalam surah Yusuf ayatnya kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran berbahasa Arab agar kalian berakal, agar kalian mengerti. Ya, di surah yang lain, surah Fussilat ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun." Ya, kitab Al-Quran ini ayat-ayatnya dijelaskan sebagai bacaan dalam bahasa Arab. Untuk apa? Liqaumi ya'lamun, untuk orang-orang yang mengetahui. Jadi kita berharap semoga kita di antara hamba-hamba yang diharapkan oleh Allah sebagai orang yang mengerti tadi, sebagai orang yang mengetahui tadi ya, dengan kita berupaya sedemikian rupa untuk mendekati Al-Quran dengan bahasa sumbernya, dengan bahasa asalnya, yaitu bahasa Arab. Baik, pertanyaannya, mengapa bahasa Arab? Allah turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab ya. Secara logik tentu kita akan menjawab bahwa Al-Quran Allah turunkan berbahasa Arab karena memang Rasulnya ya pun juga diturunkan dari kalangan bangsa Arab ya. Diperintahnya pun juga pertama kali kepada manusia itu bermula daripada kalangan bangsa Arab ya. Itulah sebabnya Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyan, ya kalau saja kami menurunkan Al-Quran itu selain bahasa Arab, laqalu laula fussilat ayatuh, niscaya mereka akan mengatakan, mengapa ayat-ayat ini tidak dijelaskan dengan bahasa yang kami pahami? Ya, pastilah orang-orang kafir Quraisy saat itu ketika Rasulullah datang memberikan peringatan kepada mereka, mereka dengan mudah mengatakan, kenapa Muhammad tak berikan peringatan kepada kami dengan bahasa yang kami mudah pahami? Kenapa harus menggunakan bahasa yang lain? Ya kan? Nah, itulah sebabnya Allah katakan a'jamiyun wa arabi. A'jamiyun wa arabi ya. Apakah patut Al-Quran itu turun selain berbahasa Arab sementara dia Rasulnya itu adalah orang Arab ya. Di surah yang lain sahabat Al-Quran, tuan-puan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Az-Zumar ayat 28, Allah menegaskan Qur'anan Arabiyyan ghaira dhi iwajin la'allahum yattaqun ya. Al-Quran yang berbahasa Arab ini ya tidak ada kebengkokan sedikit pun di dalamnya ya. Ingat kalimat aywajan surah Al-Kahfi ya. Tuan-puan semuanya sudah biasalah ya baca surah Al-Kahfi setiap malam ataupun hari Jumat ya. Ghairu dzi iwajin, tidak ada sedikit pun terpesong ya. Tidak ada sedikit pun kebengkokan di dalamnya. La'allahum yattaqun, agar mereka itu mampu menjadikan diri-diri mereka sebagai orang-orang yang bertakwa ya. Jadi ini tuan-puan sahabat Al-Quran dirahmati Allah SWT, mengapa Al-Quran itu turun berbahasa Arab? Sekurang-kurangnya ada dua tadi. Yang pertama
itu Rasulullah diturunkan ya dari kalangan bangsa Arab ya, dan juga pertama kali berdakwah itu di tengah-tengah masyarakat yang berbahasa Arab. Kemudian yang kedua, Allah menegaskan bahwa Al-Quran diturunkan berbahasa Arab ini karena bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling terjaga di dunia, dan boleh jadi bahasa yang paling banyak menginfluence bahasa-bahasa yang lain di dunia ya. Ada banyak contoh. Kalau dalam bahasa Melayu saya kira tak terkira ya. Bahasa Indonesia pun juga demikian. Ada seorang profesor dalam bahasa ya, dalam bidang bahasa maksud saya, itu dia menemukan sebuah fakta yang sangat luar biasa bahwa 70% bahasa Indonesia, bahasa Melayu itu banyak dipengaruhi ya oleh bahasa Arab. Nah, ya, contohnya ini nih, apa yang saya pegang ini ya, kabel. Ya, kawan-kawan semua sudah hafal kabel ya. Jangan dikira kabel itu murni dari bahasa Inggris, tidak. Tetapi kabel ini berasal dari bahasa Arab. Ya, daripada kata habl. Oke, yang asal perkataannya adalah hablun. Hablum minallah wa hablun minannas. Gitu ya. Artinya adalah connector ya. Connector itu penghubung ya. Hablum minallah ya, menghubungkan dengan Allah. Hablum minannas menghubungkan dengan manusia ya. Baik, sahabat Al-Quran dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, bahasa Arab itu adalah pintu gerbang untuk memahami Al-Quran. Bahasa Arab itu adalah pintu gerbang untuk memasuki Al-Quran. Bahasa Arab itu adalah pintu pertama untuk mencoba menggali nilai-nilai petunjuk. Ya, ingat di surah Al-Baqarah ayat 185 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang diturunkan dalamnya Al-Quran. Hudan linnas, yang menjadi petunjuk bagi manusia. Jadi pada dasarnya semua manusia itu diberikan hudan, diberikan hidayah, diberikan petunjuk oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pertanyaannya, adakah setiap manusia mampu menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk? Ini pertanyaannya ya. Baik, boleh bagi komen dulu untuk memastikan bahwa saya tidak berbicara sendiri, tetapi ada juga sahabat-sahabat Al-Quran, tuan puan yang tengah menyimak saya berbicara. Oke, boleh bagi komen ya. Boleh bagi komen. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran ya sebagai hudan linnas untuk semua manusia, maka pertanyaannya kemudian, adakah setiap manusia, adakah semua manusia ya mau dan mampu menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk di dalam kehidupannya? Ya. Oke, boleh bagi komen sebelum saya bicara lebih jauh ya. Oke, suara saya masih terdengar dengan baik? Ya, pertanyaan saya sederhana. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran sebagai hudan linnas untuk manusia secara keseluruhan, maka pertanyaannya, adakah setiap manusia mau dan mampu menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk di dalam kehidupannya ya? Oke, ini saya masih on frame kah? Tak ada yang jawab. Saya kira saya bicara sendiri kah? Oke. Halo? Puan Anissa, saya masih bisa didengar suara saya? Masih jelas ya? Oh, oke, Cipton, terima kasih. Ya, sebab tak ada yang... Iya, iya. Macam mana? Sedang menghayati Ustaz bercakap. Sedang menghayati, Masya Allah, tabarakallah. Oke, baik. Sahabat Al-Quran dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oke, ya, baik. Jelas suara, terima kasih ya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa litadzakkara ulul albab. Surah Shad ayat ke-29. Tapi sebelum saya jelaskan surah Shad ayat ke-29, tadi saya memberikan satu pertanyaan, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an hudan linnas secara keseluruhan, tidak ada terkecuali, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala hanya menjadikan orang-orang yang mahu ya untuk memperoleh hikmah, untuk memperoleh hidayah ya, itu sebagai orang-orang yang dipilihnya. Oke, nanti tuan puan sahabat Al-Quran dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh baca surah Al-Baqarah ayat ke-269 ya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yu'til hikmata man yasha. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Allah memberi hikmah itu kepada siapa saja yang menghendaki hikmah itu. Ya, kalaupun tuan-puan tengok dalam terjemah, saya tak pasti kalau yang edisi KDN ya, tapi kalau dekat sini ya, dekat Bandung, itu dia diterjemahkan menjadi Allah membagi hikmah kepada siapa yang dikehendakinya. Ya, tapi rasanya kita ini lebih kurang sama aja ya, sebab dia pun juga berasal daripada kitab tafsir ya. Jadi umumnya ketika kita membaca ayat ini, surah Al-Baqarah 269, itu kita yu'til hikmata man yasha. Allah memberikan hikmah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Padahal, ini pentingnya. Kenapa kita perlu belajar bahasa Arab ya? Kalau man yasha itu asal perkataannya itu adalah fi'il mudhari' ma'lum ya, yang bermaksud verb ya, aktif ya. Kata kerja aktif yang asal maknanya adalah yu'til hikmata man yasha, memiliki kehendak ya. Jadi Allah itu memberikan hikmah, memberikan hidayah, memberikan petunjuk itu kepada siapa? Kepada mereka yang menginginkannya, kepada mereka yang menghendakinya, kepada mereka yang mahu kepada hidayah itu, kepada hikmah itu. Kalaulah manusia itu punya kehendak, punya keinginan, punya kemahuan, maka Allah tetapkan dia sebagai hambanya yang dikehendaki untuk memperoleh hikmah tadi, untuk memperoleh hidayah tadi, gitu ya. Jadi ada proses yang tidak boleh kita lupakan di sana, bahwa betul Allah memberikan hikmah itu kepada siapa yang dikehendaki, tetapi siapakah yang dikehendaki itu adalah mereka yang menghendaki, adalah mereka yang memiliki kehendak. Gitu ya. Barulah kemudian Allah nyatakan wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberikan hikmah, maka sungguh dia telah memperoleh pemberian yang besar ya. Khairan katsira, kebaikan yang banyak. Masyaallah tabarakallah. Sahabat Al-Quran dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sebabnya kenapa kita perlu belajar bahasa Arab. Ya, karena sekali lagi bahasa Arab itu adalah pintu gerbang tadabbur. Bahasa Arab itu adalah pintu masuk untuk memahami Al-Quran. Bahasa Arab itu adalah satu jendela ilmu yang insya Allah kita akan mengambil nilai-nilai hidayah daripada Al-Quran. Tanpa pemahaman yang baik terhadap Al-Quran, ya, terhadap bahasa Arab Al-Quran, sepertinya kita akan memiliki kehampaan di dalam memahami Al-Quran. Ya, baik. Surah Sad 29, Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Satu kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad. Ya, tentu Nabiullah Muhammad itu adalah representasi daripada kita semuanya, ya. Seakan-akan Allah berbicara kepada kamu, ya. Kitabun anzalnahu ilaika. Satu kitab yang telah kami turunkan kepadamu anbiya, ya. Mubarakun, yang dipenuhi dengan keberkatan. Liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Agar kamu, ya, itu mentadaburi ayat-ayatnya. Tapi menarik juga nih kalau kita gali di sini, bukannya kamu, tetapi mereka waliyatadzakkara, setelah Allah menurunkan kepada kamu, tapi kemudian Allah katakan liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Nah, ini sudah masuk kepada gramatika bahasa Arab, ya, level yang lebih tinggi. Kenapa di situ ada perubahan daripada kamu menjadi mereka, ya, mereka mentadaburinya dan mereka mentazakurinya, ya. Siapakah mereka itu? Ulul albab, orang-orang yang memiliki insting kecerdasan. Jadi mudah-mudahan sahabat Al-Quran, ya, dengan kita belajar bahasa Arab Al-Quran, kita lebih mudah untuk memahaminya, kita lebih mudah untuk mentadaburinya, dan itu akan membangun insting kecerdasan kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala bertanya tuh, kenapa manusia tidak mentadaburi Al-Qur'an? Afala yatadabbaruna Al-Qur'an am ala qulubin akfaluha?
Tidakkah mereka mentadaburi ayat-ayatnya? Ataukah hati mereka telah terkunci mati? Na'udzubillahi min zalik ya. Jadi dengan kata lain sahabat Al-Quran, ya, saya ulangi, bahasa Arab ini menjadi pintu gerbang tadabur. Dan tadabur ini ya sebagai aktivasi ya untuk membuka hati kita dan juga membuka insting kecerdasan kita. Gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian kita merasa menjadi orang yang hebat, merasa menjadi orang yang cerdas selagi kita belum belajar Al-Quran, selagi kita belum belajar bahasa Arab Al-Quran ya. Baik. Sahabat Al-Quran dirahmati Allah SWT. Nah, ini seharusnya yang kita pahami daripada Al-Quran. Tetapi reality hari ini, apa yang berlaku di tengah-tengah masyarakat muslim ya, mereka ramai yang membaca Al-Quran, tetapi mereka pun tak memahaminya. Ya, kalaupun mereka berusaha untuk memahami Al-Quran, mereka pun juga pada umumnya hanya sebatas membaca terjemahan. Ya, sementara sahabat Al-Quran rahmati Allah SWT, nah ini dia, terjemahan Al-Quran hanya mewakili satu kemungkinan makna saja, ya, daripada ragam tafsir yang ada. Nah, banyak keindahan bahasa, nuansa makna dan kedalaman pesan ilahi yang hilang ya ketika kita hanya bergantung kepada terjemahan saja ya. Dan oleh karena itu maka zauqul lughah atau cita rasa bahasa yang mampu memberikan sentuhan emosional kita pun juga menjadi hilang. Ini ya. Jadi ketika kita baca terjemah tuh macam tak ada feel tuan-puan, ya kan? Tapi bila kita deep lebih dalam lagi untuk memahami Al-Quran dengan bahasa Arab asalnya ya, maka insya Allah sentuhan-sentuhan emosional itu akan jauh lebih kuat kita rasakan ya. Baik, ingat dalam bahasa Arab Al-Quran ya, atau dalam bahasa Arab secara umum, satu tanda baris itu bisa mengubah makna. Oke. Sebagai contoh saya kutip daripada surah Al-Baqarah ayat 124. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, ini ya. Ini tak ada tanda baris nih tuan-puan nih, tak ada tanda baris nih ya. Oke. Wa idzi betala Ibrahimi. Rabbi Rabbu. Ini dia ya. Oke. Jangan dulu buka Al-Qur'an, ya. Oke. Sama ada nanti di surah Fatir ayat ke-28. Innama yakhshallahi min ibadihil ulama. Ya. Oke. Kita mulai daripada surah Al-Baqarah 124. Ya. Oke. Kita mulai daripada surah Al-Baqarah ayat 124. Coba. Adakah yang boleh membantu saya untuk membacakan ayat ini? Ya. Wa idzi betala Ibrahima Rabba bikalimatin fa'atammahun ya. Oke, tak apa, kita discuss saja, kita diskusi saja, coba saja, lalu nanti kita akan lihat mana yang betul dan apa beza makna dia ya. Oke, adakah yang berkenan untuk open mic? Ya, boleh dicoba saja ya. Kalau nak try, boleh silakan dicoba. Ini sekadar untuk membuka diskusi kita di malam hari ini ya. Baik, adakah sesiapa yang berkenan untuk open mic? Kita coba baca. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih? Ummu Umar. Iya. Baik, Ummu Umar, boleh dibantu surah Al-Baqarah 124 ya. Langsung kepada slide di sini ya. Jangan buka Al-Qur'an dulu. Tak buka pun. Oke. Sip. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz batala Ibrahim rabbihi bikalimatin fa'atammahun. Oke ya. Ummu Umar memilih Ibrahimu Rabbihi ya. Ibrahimu Rabbihi. Oke, tak apa ya. Kita lock dulu. Terima kasih Ummu Umar ya. Oke, bagi peluang kepada yang lain untuk try. Terima kasih Ummu Umar sebelumnya ya. Ibrahimu Rabbihi. Oke. Kita bagi peluang kepada yang lain. Apakah sama ada dengan Ummu Umar tadi atau ada pendapat yang berbeza? Oke. Kita rasa-rasa sajalah ya. Oke, tak. Jangan khawatir salah ya, jangan takut salah. Ya namanya belajar tidak ada masalah ya. Kita tidak bermaksud menyalahkan cara baca itu ya, tapi kita coba kira dulu. Nah, kira-kira yang
kita rasa nih Ibrahimu ke Ibrahima ke Ibrahimi. Oke, Umu Umar yang pertama, terima kasih tadi ya. Oke, next, adakah yang mau mencoba? Ya, yang kedua. Oke, kita bagi peluang yang kedua ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Nuraini ya. A'udzubillah. Ya. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Wa idz batala Ibrahim rabbahu bikalimatin fa atammahun. Oke. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Sahabat Nuraini, wa idz batala Ibrahim rabbahu ya. Ya. Ibrahim Rabbahu. Oke, baik. Sudah ada dua nih. Terima kasih nih sahabat Nuraini ya daripada Terengganu ya. Saya dulu tahun 2014 ingat betul tuh ya sahabat Nuraini ya, Puan Nuraini. Itu ada seorang yang turun ke Bandung belajar baca Quran. Saya agak pening waktu itu karena saya baru mula berjumpa ya dengan kawan-kawan dari Malaysia untuk belajar Al-Quran itu ya. Saya sampaikan belajar tanwin waktu dia. Bikalimatin, apa dia baca? Bikalimating. Aduh, pening saya itu. Kenapa bikalimating? Ya, saya cakap datu bukan bikalimating, tapi bikalimatin. Tin, coba cakap tin. Dia kata ting. Aduh, suara lo pening betul saya. Macam mana gitu ya. Oke, itu pengalaman saya dulu jumpa pertama kali dengan orang Terengganu ya. Oke, terima kasih ya Puan Nuraini sudah mencoba. Tadi Umu Umar Ibrahimu Rabbihi. Kalau Puan Nuraini tadi Ibrahim Rabbahu. Oke, masih ada satu orang lagi yang mau mencoba. Saya berikan peluang ya. Oke, sekali lagi tidak masalah. Oke, sahabat jamaiyah ya. Ya. Oke, baik, boleh sila dicoba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'at. Tak nampaklah fa'at. Oh iya ya, sampai fa'atamahun saja. Okey. Ibrahim rabbuhu. Ya, Ibrahim Rabbuhu ya. Baik, Ibrahim Rabbuhu. Oke, baik, terima kasih. Ya. Baik Puan Jamaiyah, alhamdulillah ya. Barakallahu fiik untuk ketiga-tiga sahabat Al-Quran kita yang sudah mencoba ya. Oke, kira-kira apa beza dia ya antara sekejap. Ya, kalau seumpama kita baca Ibrahima ya. Oke, mana nih? Coba kita cek. Iya. Ada Ibrahima ya. Ada Ibrahimu. Oke. Ada Rabbahu, ada Rabbuhu. Oke ya. Apa beza ketiga ini ya? Baik, tadi ada yang Ibrahimu, ada yang Ibrahima. Jadi tuan-puan sahabat Al-Quran dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia saya katakan sekali lagi bahwa beza tanda satu baris ya. Beda satu baris nih ya. Itu bisa ubah makna ya, bisa ubah makna. Jadi kalau kita membaca menggunakan harokat domah di sini, wa idz ibtala Ibrahimu rabbahu. Ya, kalau dibaca Ibrahimu rabbahu, maka dia bermakna dan ingatlah ketika Ibrahim menguji Tuhannya. Dan ingatlah ketika Ibrahim menguji Tuhannya, Ibrahimu rabbahu. Sementara secara logik, sebelum kita tengok terjemahan di sini ya, secara logik, mungkinkah hamba menguji Tuhan? Akan jelas tidak mungkin ya. Maka yang benar adalah Tuhan menguji hamba. Bagaimana membedakan antara Tuhan yang menguji hamba dengan hamba yang menguji Tuhan? Itu ternyata tuan-tuan sahabat Al-Quran hanya terletak kepada perbedaan tanda baris di sini ya. Jadi wa idibtala Ibrahima rabbuhu. Kalau Ibrahima itu dia bermakna Nabi Ibrahim itu sebagai objek. Ya. Nabi Ibrahim itu sebagai objek. Rabbuhu ya dengan doma ya, itu marfu, itu dia menggambarkan sebagai subjek ya. Dan ingatlah
ketika dia menguji siapakah dia itu Tuhannya. Tuhan siapa? Tuhan Ibrahim. Nah, gitu ya. Dan ingatlah ketika Tuhannya Ibrahim menguji dia. Ya, atau sederhananya kalau dalam bahasa terjemahan, ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya, ya, bikalimatin, dengan beberapa kalimat, fa'atammahun, ya, maka lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Nah, itu dia sahabat Al-Quran, ya. Baik, jadi betapa pentingnya kita memperhatikan aspek, ya, bacaan Al-Quran ini, ya, bahkan dari segi baris, ya. Itulah sebabnya sejak awal, ya, yang membaca Al-Quran, ya, kemudian tersilap tanda baris saja, itu dia boleh terpesong maknanya sangat jauh. Contoh yang lain, siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta, walaupun kalau di surah Al-Fatihah saya rasa tak mungkin kita silap tuh. Tapi kalaulah di ayat yang lain boleh saja kita silap, kan? An'amta boleh dibaca an'amti, boleh dibaca an'amtu. Ya, ada peluang dibaca dengan silap. Kalaupun di surah Al-Fatihah mah insyaallah tidak akan, ya. Oke, baik. Apa beza dia an'amta, an'amti, an'amtu? Kalau an'amta engkau telah memberi nikmat, ya. Kalau an'amti engkau, tetapi engkaunya di sini adalah feminin. Jadi boleh juga kita kira engkau perempuan telah memberi nikmat. Tapi kalau an'amtu, akulah yang telah memberi nikmat. Ah, gitu ya. Jadi beza tanda baris bisa mengubah makna. Nah, itu dia sahabat Al-Quran dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, maka di surah Fatir pun juga demikian. Hati-hati, bukan innama yakhsyallahu min ibadihil ulama, ya. Kalau innama yakhsyallahu, sesungguhnya Allah takut kepada ulama. Tetapi yang betul, ya, adalah ulama takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, ya. Baik, yang membaca Al-Quran tersalah baris boleh tersalah maknanya, ya, betul sekali, ya. Tapi kalau kita tersalah karena kita tidak tahu, insya Allah tidak akan berdosa, ya. Kalau kita tersalah dan kita tidak tahu atau karena lupa, oke, insya Allah tidak berdosa. Tapi kalau kita tersalah, ya, karena kita tidak tahu dan kita tidak mau untuk belajar, maka kita berdosa. Oke, jadi jangan kira daripada salah, ya kan, daripada silap, ya, kita banyak dosa. Tak, ya, kita baca Quran, itu lebih berdosa lagi, ya. Jadi kalau dia baca Quran tersilap, ya, silapnya karena tidak tahu itu tidak berdosa. Tapi kalau dia sadar, dia menyadari bahwa dia tak tahu, tapi terus dia tidak mau untuk belajar, maka dia berdosa. Itu dia, ya. Baik, jadi memang itulah bahagian daripada tanggung jawab kita. Makanya sahabat Al-Quran dirahmati Allah SWT, ya. Belajar Al-Quran itu, ya, itu kan hukumnya fardu ain, ya. Hukumnya fardu ain, termasuk belajar membacanya, ya. Dan boleh jadi mempelajari, ya, kaidah bahasa-bahasa Al-Quran diturunkan, itu pun juga menjadi bagian dari kewajiban kita setelah kita mengimani Al-Quran, ya. Baik, sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tadi saya bagi satu contoh, ya, beda tanda baris, beda makna. Sekarang saya bagi contoh yang lain, beda bentuk kata, itu pula beda makna, ya. Kalau kita tengok nanti dalam terjemahan, ya, itu selalunya diterjemahkan dengan yang sama, ya. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, ya, walaupun di sini ada perkataan mukmin, ya. Kejap. Oke. Ya. Nah, tapi saya tak pasti, ya, kalau di Quran yang Tuan Puan punya itu, apakah dia dimaknai orang-orang mukmin ataukah sama pula dengan di sini orang-orang yang beriman, ya. Sebelum ini saya mendapati baik itu al-mu'minun maupun allazina amanu maupun yu'minuna, itu kalau kita tengok kepada terjemahan itu maknanya sama saja, ya, yaitu orang-orang yang beriman. Nah, padahal ketiga bentuk ini secara harfiah makna dia sama, tetapi secara maknawi nanti dia maknanya itu berbeza, tuan-puan, ya. Kalau al-mu'minun di sini menggunakan alif lam, tanda bahwa dia itu adalah isim, ya. Itu dia menggambarkan bahwa iman itu, ya,
sudah subut, sudah teguh, sudah kokoh, sudah menjadi bagian daripada karakteristik kehidupannya. Maka Allah declare orang-orang yang imannya itu sudah mendarah daging, imannya itu sudah sudah menjadi bagian dari karakter kehidupannya, itu dengan kalimat qad aflahal mu'minun. Tidak ada kita akan jumpai qad aflahal ladzina amanu, sungguh beruntung orang-orang yang telah beriman, tidak, ya. Atau qad aflahal ladzina yu'minuna, tidak. Oke. Karena orang yang beruntung itu, aflah itu adalah orang-orang yang punya keimanan, dan keimanannya itu sudah menjadi karakter tabiat di dalam kehidupannya, ya. Baik. Sementara amanu itu bermakna innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannat, ya. Sesungguhnya orang-orang yang telah beriman dan telah mengerjakan amal soleh, telah nibila di masa kehidupan dunia, lahum jannat, maka bagi mereka itu ada surga. Di mana itu? Ya, yakni di akhirat nanti. Gitu ya. Maka innal ladzina amanu ini bermakna telah terjadi, iman itu telah ada, ya. Dan pada sisi yang lain, ketika Al-Qur'an menjelaskan iman dengan kata kerja bentuk lampau, ya, itu juga boleh jadi menggambarkan bahwa bisa saja ada orang yang dulu beriman, tetapi hari ini tidak ada jaminan bahwa dia masih beriman, kan? Baik. Nah, sementara kalau kalimat alladzina yu'minuna, ya, itu dia menggambarkan ada proses atau fluktuasi keimanan, ya. Oke, jadi ketiga-tiga bentuk ini masing-masing berbeza, tuan-puan, ya. Itulah sebabnya nanti kita perlu mengenal, ya. Al-mu'minun itu dia tampil dalam bentuk apa, alladzina amanu dia tampil dalam bentuk apa, alladzina yu'minuna pun juga tampil dalam bentuk apa, ya. Baik. Jadi disinilah kita kemudian penting sekali untuk belajar tentang nahwu, ya. Jadi nahwu itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan harokat akhir, ya, karena setiap perubahan harokat itu dia akan melahirkan makna yang berbeda, dan juga sekaligus akan membahas tentang kedudukan kalimat di dalam Al-Quran. Oke, sekarang kita beri satu contoh, ya, membedah surah yang terpendek di dunia sepanjang sejarah kehidupan manusia, yaitu surah Al-Kautsar, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar. Ya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Oke, sebelum saya bahas surah Al-Kautsar, ada komen dari Ummu Umar. Apalagi yang sedang belajar begini, insya Allah tak berdosa kan Ustaz? Ya, jadi, ya, kalau kita sadar kita tak paham, kalau kita sadar kita belum betul, tetapi kita tak belajar, kita kena dosa. Oke. Tapi kalau kita salah dalam proses belajar, insya Allah tidak berdosa. Itulah sebab saya sering katakan, ya, sahabat Al-Quran, tersilap, salah dalam proses belajar itu bukan aib, ya. Itu bukan aib, itu bukan masalah. Masalah yang sebenarnya adalah ketika dia tidak pernah salah karena dia tidak pernah belajar. Dia tidak pernah salah karena dia tidak pernah belajar. Na'udzubillahi min dzalik. Oke, kembali lagi ke sini, ya. Surah Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar. Ya, baik. Nah, inna. Oke, coba. Ya, di sini, ya. Inna a'tainakal kautsar. Oke, sekejap. Kita hapus dulu. Iya. Ini dia, ya. Baik. Inna a'tainakal kautsar, ya. Inna itu ada huruf taukid, ya. Kemudian dia bersanding dengan na yang bermakna kami, ada pronoun di situ, ya. A'taina, ya, itu dia ada kata kerja bentuk lampau yang bermakna telah memberikan, ya. Ka di situ adalah domir mutasil yang menggambarkan objek, siapa yang telah diberi itu, ya, yaitu engkau. Dalam hal ini adalah Nabiullah Muhammad SAW sebagai representasi sekali lagi kita semuanya, ya. Walaupun dalam ayat ini
bisa bermakna khusus, bisa juga bermakna umum, ya. Maka kalau kita nanti sudah belajar kaidah bahasa Arab Al-Qur'an, nanti kita sedikit-sedikit akan mengenali ulumul Qur'an, ya. Termasuk nanti kita akan mendalami ulumut tafsir, gitu ya. Maka nanti di sana ada ayat-ayat yang dipahami secara umum, ada juga yang dipahami secara khusus berdasarkan peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat, ya. Oke, maka nanti ada satu kaidah yang berbunyi seperti ini, ya. Al-ibratu bi umumil lafzi, ya, laisa bi khususi sabab. Atau ada juga kaidah yang mengatakan bahwa al-ibratu bi khususi sabab, laisa bi umumil lafzi. Apa maksud daripada kedua kaidah ini? Yang pertama, bahwa makna ayat itu, ya, itu dilihat dari segi keumumannya, bukan dari segi sebabnya. Kenapa? Karena Al-Quran itu turun untuk manusia secara keseluruhan, begitu, ya. Maka apapun konteks yang dihadapi oleh manusia, ayat itu berbicara kepada dia, gitu. Maka kalau dilihat berdasarkan keumumannya, sahabat Al-Quran, ya, boleh kita pahami begini. Sesungguhnya kan kalau bermakna khusus, saya kira tuan-puan semua sudah paham, ya. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Nabi Muhammad SAW Al-Kausar, bermakna telaga Kausar, ya, bermakna sungai Kausar, ya, gitu ya. Baik. Nah, kalau bermakna umum, maka sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kausar, itu nikmat yang banyak. Oke, jadi bisa bermakna telaga Kausar, bisa juga bermakna nikmat yang banyak. Dan kamu di sini, ya, tidak hanya terbatas kepada baginda Nabi Muhammad SAW, tetapi juga untuk kita semua, ya. Baik, nah ini dia sahabat Al-Quran dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Baik, ini nanti ada contoh ayat yang lainnya, oke. Tapi karena masa kita terbatas nih sahabat Al-Quran, ya, saya ingin sampaikan apa yang akan dipelajari di program ini, ya. Baik, jadi nanti selama 3 hari kita akan belajar unsur kalimat Arab, ya, dimana kita akan mengenal ada isim, ciri-ciri dan juga klasifikasinya. Kemudian kita ada mengenal fi'il, verb, ya, kata kerja, baik itu yang lampau, past tense, ya kan, dan begitu seterusnya. Nanti ada huruf-huruf partikel, ya, dan juga ada dasar-dasar i'rab. Bagaimana kita menentukan perubahan antara Ibrahimu, Ibrahima, Ibrahimi tadi. Ada Allahu, ada Allah, ada Allahi, ya. Dan begitu seterusnya, tapi nanti insya Allah kita akan sajikan dengan rumus-rumus yang harapannya mudah diingat oleh sahabat Al-Quran semuanya, ya. Ada struktur kalimat dasar, nanti ada jumlah ismiyah, ya, kalimat nominal, ada jumlah fi'liyah, kalimat verbal, ya. Ada mubtada khobar, ada fi'il fa'il, dan begitu seterusnya. Nanti juga kita pada hari yang ketiga kita akan mengenal konsep gramatika lanjutan, ya. Ada nawasikh, ya, ada tawabi, ya. Ada ada follower, gitu ya, kalau di bahasa kita begitu, ya. Oke, dan insya Allah nanti kita akan langsung praktek langsung, ya, dengan Al-Quran, ya, untuk menganalisa ayat-ayat pendek berdasarkan kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari pada 3 hari itu, ya. Baik, lalu kita akan berusaha untuk mengekstrak apa pesan tersembunyi dari struktur bahasa itu, ya. Baik, nah ini struktur programnya, insya Allah kita akan berangkat dari pengenalan dasar dengan metode yang interaktif. Nanti ada tugas-tugas mandiri dan juga kelompok, ya. Jadi insya Allah kita akan belajar bersama-sama. Dan tadi juga sudah sampaikan, nanti kita akan belajar menganalisa langsung contoh-contoh yang ada dalam Al-Quran. Nah ini contoh struktur kalimat bahasa Arab sebagai penutup sahabat Al-Quran, ya. Jadi struktur kalimat bahasa Arab itu, ya, ada juga yang terdiri dari ketiga ini, ya. Fa'alal fa'ilul maf'ul, ya, terdiri daripada fi'il, fa'il, dan juga maf'ul. Ada fi'il, ada isim, nanti ada juga huruf. Maka nanti kita akan belajar, ya, ciri-ciri isim, belajar kelompok huruf, ya, dan seterusnya, ya, dengan metode yang sekali lagi insya Allah, ya, kalau teman-teman yang sudah belajar Amazing Iqra, Amazing Tajwid, Amazing Arabic, ya, maka insya Allah kali ini pun juga kita akan kembali hadir dengan Magic Song. Oke. Seperti apa Magic Songnya? Nah, itu nanti akan kita bahas di 22 hari bulan, ya, Bu Anissa, ya. Seperti di sini lah. Ciri-ciri isim. Itu kalau di Malaysia itu ada salawat yang famous, ya. Yang Shalla alaikallah. Salawat adani, ya, salawat adani. Itu nanti kita boleh combine dengan salawat-salawat untuk menghafalkan
mufrodat, untuk menghafalkan ciri-ciri, untuk menghafalkan klasifikasi, ya kan, dan begitu seterusnya, insya Allah, ya. Baik, sahabat Al-Quran dirahmati Allah SWT, itu dia preview kita di malam hari ini. Untuk seterusnya, kalau ada tanya jawab, saya serahkan sepenuhnya kepada Puan Anissa. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Mudah-mudahan sahabat Al-Quran semuanya sehat walafiat dan pastikan terus bersemangat, karena Al-Quran semangat. Jazakallah khairan Ustaz. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Saya rasa masing-masing hari ini sangat macam terpegun juga kan dengan apa yang Ustaz kongsikan. Itu sebahagian preview kita untuk kelas yang akan berlangsung 3 hari. So hari ini kita dapat sejam. Untuk nak dapat yang sepenuhnya, insyaAllah saya jemput kajian untuk bersama pada 22 hingga 22, 23, 24 Julai ini, insyaAllah minggu depan. InsyaAllah. Sedikit pengumuman, pendaftaran untuk bengkel Amazing Nahu telah pun dibuka. InsyaAllah ada sahabat saya akan kongsikan di ruang chat yang akan berlangsung 22, 23 dan 24 di Rumah Ngaji Laman Seri Shah Alam, insyaAllah. Apa yang menariknya nanti, insyaAllah, kalau untuk peserta fizikal, kali ini kita buat di rumah ngaji. Sekaligus sebelum ni kita buat di tingkat 1 kan, tempat lain. So Alhamdulillah kami kali ni di Rumah Ngaji Laman Seri yang mana ada lift dan parking pun banyak, insyaAllah. Cukupilah itu semua. Okay, Alhamdulillah. Untuk peserta online pun kita ada buka juga peserta online. Nanti boleh tengok di OnPay. Untuk buku, kedua-duanya akan dapat buku. Untuk peserta online, sebolehnya kita akan post lah. InsyaAllah kita akan post buku tu dan harap akan sampailah sebelum program. Kalau tak sampai pun kita cubalah menggunakan apa yang ada. Okay, ECJ akan disediakan untuk semua, insyaAllah. Okay, boleh tengok di ruang chat. Nanti kita akan kongsikan juga dalam grup WhatsApp. Okay, Alhamdulillah, insyaAllah. Apa lagi ya? Okey, saya buka sekejap lah. Kalau ada siapa-siapa nak tanya apa-apa soalan dengan Ustaz, saya buka dalam 1 minit, 2 minit. Okey, siapa-siapa nak tanya, insyaAllah. Itu metodologi penyampaian adalah, okey Ustaz, ada di ruang chat Ustaz. Saya ada soalan tentang metodologi penyampaian akan seperti bahasa Arab, Amazing Arabic, Ustaz. Amazing Arabic, ya. Iya, jadi kalau sahabat Al-Quran yang pernah join dalam program Amazing Arabic, ya, insya Allah kita kali ini akan buat hybrid, tetapi kita sudah belajar dengan pengalaman yang ada. Kita akan maintain bukan hanya teman-teman yang offline duduk dekat kelas, tapi juga yang online, ya. Kita akan siapkan, sebab yang last program itu, yang di first day, ya, Puan Anissa, itu kita belum interaktif dengan teman-teman yang online, ya. Adapun metode, ya, pembelajaran, ya, seperti yang sudah dilakukan, insya Allah kita menggunakan magic song, ya kan. Kita menggunakan pendekatan-pendekatan belajar yang akan membantu teman-teman untuk merasakan lebih nyaman, lebih enjoy ketika belajar Al-Quran, ya. Jadi jangan dibayangkan kalau belajar Al-Quran itu susah, pening, cepat penat, ya. Insya Allah, ya, ada kemiripan dengan program Amazing Arabic dari segi metode penyampaiannya, insya Allah. Ya, saya kira itu, ya, Puan Anissa, ya. Halo. Maaf, saya punya internet pula. Dia terkeluar pula. Okey, siap. Ini masalah. Maaflah internet saya. Ada contoh atau klip di YouTube, Ustaz? Contoh di YouTube, ya. Belum. Nanti kita boleh post. Dalam grup, ya. Nanti kita boleh post dalam grup Bengkel Amazing itu. Saya kena cari dulu soalnya. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay, ini tawaran khas. Okay, seperti yang nampak di skrin sekarang, kita ada tawaran 40% off untuk
dalam masa tempoh 24 jam insyaAllah untuk 20 peserta awal. Kali ni memang tempat untuk fizikal terhad, jadi siapa cepat dia dapat insyaAllah. Lepas tu 3 hari intensif, dapat buku, magic sound. Seperti yang tertera lah insyaAllah. 450 untuk fizikal dan online, sama harga kita bagi insyaAllah. Okey, ada apa-apa soalan lagi? InsyaAllah. Kalau ada apa-apa soalan boleh juga tanya dalam grup WhatsApp bengkel tu. Berapa harga untuk kelas online? Okey, untuk promosi sekarang 450 sama untuk online dengan fizikal. Puan Hamizah yang bertanya. Kira cara nak beli ni dah melalui on-pay yang tertera lah di ruang chat. Kita akan post juga dalam grup WhatsApp insyaAllah. Oke, Puan Anissa, kalau masih ada masa, saya boleh tunjuk satu kaidah yang kita pelajari dengan Magic Song. Boleh ya? Halo? Boleh? Boleh ya? Oke. Kita coba. Oh, jap. Saya tak pasti apakah sound sudah saya share ke belum. Oh, sudah ya. Baik. Adhadan fadan. Ya Allah, maaf. Saya tak tahu kenapa masalah ini. أن يفعلوا أن تفعولا أن تفعولا أن يفعلنا أن تفعولا أن تفعولا أن تفعلوا أن تفعولي أن تفعولا أن تفعلنا أن أفعولا أن نفعولا. Ya, ini satu contoh. Jadi kita akan berikan rumus-rumus ya. Sebetulnya yang tadi saya tampakkan pun juga ya. Misalkan fa'alal fa'ilul maf'ula. Itu kita sudah bagi clue perubahan tanda baris di hujung itu sebagai bagian dari rumus-rumus praktis ilmu nahwu ya. Jadi fa'alal fa'ilul maf'ula. Saya berikan contoh clue-nya seperti itu ya. Jadi kalau ada fi'il, selepasnya dia fa'il, maka dia mesti domah dan padanannya. Al-fa'ilu, nanti selepas itu ada objek al-maf'ula. Dia kena mansub. Apa itu mansub? Fathah dan padanannya. Itu nanti kita insya Allah punya clue ya, rumus-rumus shortcut untuk lebih mudah menghafalkan i'rab ya, ataupun juga perubahan harokat akhir di dalam ilmu nahwu insya Allah. Itu Bun Anissa ya. Maaf, internet rumah saya hari ini problem sikit. Saya Alhamdulillah, insyaAllah kita tutup majlis malam ni dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Jazakallah khairan semua yang hadir hari ini. Jazakallah khairan semua yang hadir. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk semua, juga Puan Anissa dan tim ya. Mohon maaf lahir batin kalau ada yang kurang berkenan. Insya Allah kita jumpa di 22 hari bulan. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.